Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa melewati hari Sabat ini dengan selamat setelah kita bekerja selama 6 hari bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan membawakan ringkasan sekolah Sabat yang ke-10 pada triwulan ini yang berjudul Pendidikan dan Sains. Pendalaman Jumat tanggal 4 Desember 2020. Namun kita akan berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 6 hari bekerja kami. Dan pada hari Sabat yang suci ini kami masih bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami semua, sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat dalam iman percaya kami, sehingga kami boleh merasakan satu sukacita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sepanjang 6 hari kita sudah mengikuti ringkasan pelajaran selama 6 hari. Namun akan saya sampaikan sedikit tentang ulasan tersebut sepanjang 6 hari ini, supaya kita lebih bisa mengingat apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Tuhan pencipta seluruh makhluk dalam alam semesta seisi dunia ini. Allah sendiri, Allah pencipta, pemelihara, penebus, maka Dia patut disembah dan dimuliakan oleh segenap makhluk di bumi ini. Keindahan kekudusan. Allah mau agar anak-anaknya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana yang telah dijadikannya menghiasi bumi ini. Dia penggemar keindahan, terlebih keindahan tabiat yang suci dan sederhana. Tuhan mau agar peribadatan kita indah dan suci, bukan indah tetapi tidak suci. Ahli dalam kesalahan, manusia senang mereka-reka dalam kehidupan, padahal Allah lah yang menciptakan. Teori manusia berlawanan dengan rencana Tuhan. Hindari omong kosong dan bermutu rendah. Kebodohan dan hikmat. Semakin alam semesta dipelajari, semakin tidak berarti. Artinya, karena ilmu pengetahuan tanpa Tuhan bukan hanya tidak berarti, bahkan menuntun kepada kesesatan. Tuhan menjawab Ayub. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara segalanya. Ini berarti bahwa pendidikan Kristen sejati dalam sains harus bekerja dari asumsi yang sangat berbeda daripada yang pada umumnya diklaim sains. Bentrokan tidak bisa dihindarkan, terutama jika kita berbicara tentang asal-usul kehidupan manusia, yaitu asal-usul penciptaan yang Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Sekarang saya akan lanjutkan ke dalam pendalaman. Ada 2 alasan mengapa sains mengajarkan banyak kebenaran namun salah tentang asal-usul kehidupan. Pertama, sains yang mempelajari ilmu alam hanya melihat ke dunia alam untuk mendapatkan jawaban. Kedua, ilmu pengetahuan mengasumsikan bahwa hukum alam harus tetap konstan. Namun, kedua hal tersebut salah ketika membicarakan asal-usul kehidupan. Mari coba kita melihat poin yang pertama, di mana sains hanya melihat ke dunia alam untuk mendapatkan jawabannya. Sains beranggapan bahwa setiap peristiwa alam diakibatkan hanya oleh penyebab alami. Asumsi ini cocok untuk mempelajari misalnya cuaca dan badai alam ini. Namun asumsi ini tidak berfaedah
dalam menjelaskan asal-usul yang dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Apakah yang bisa diajarkan oleh sains yang menyangkal permulaan supranatural tentang asal-usul kehidupan yang sepenuhnya supranatural, yaitu ciptaan Tuhan. Bagaimanakah dengan poin kedua tentang hukum alam harus tetap konstan? Sekilas tampaknya masuk akal, namun menurut Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan suatu lingkungan alam yang tidak berkesinambungan dan secara kualitatif sangat berbeda dari semua yang kini dihadapkan pada kita oleh sains. Suatu dunia tanpa kematian adalah suatu dunia yang sangat amat berbeda dari dunia yang kita pelajari hari ini. Penyangkalan atau pengabaian akan perbedaan ini akan menyebabkan kesalahan. Maka dari itu, dunia sains salah mengenai asal-usul kehidupan karena menyangkal dua aspek penting dari ciptaan, yaitu kuasa supranatural di balik penciptaan dan perbedaan mendasar antara dunia asli hasil penciptaan dan dunia berdosa di mana kita hidup sekarang ini. Luar biasa. Pendalaman pelajaran Alkitab pada hari ini menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dunia ini berlawanan sekali dengan ilmu pengetahuan yang dari Tuhan pada mulanya, yaitu pada saat penciptaan dimulai oleh Tuhan sendiri. Seperti contohnya, sekarang ini ilmu sains atau ilmu dunia ini luar biasa. Orang bisa membuat makhluk yang luar biasa. Dari sperma seorang manusia diberikan kepada binatang, itu akan menghasilkan suatu makhluk yang sangat luar biasa. Apakah itu tidak berlawanan dengan apa yang Tuhan ciptakan pada mulanya? Dan lain-lain banyak sekali hal-hal yang berlawanan dengan penciptaan Tuhan. Untuk itu biarlah kita sebagai umat Tuhan mengerti akan apa yang disebut pendidikan dan sains ini, betul-betul kita mengerti sehingga kita tidak bisa tertipu oleh pengajaran yang dari dunia ini. Suatu pelajaran yang begitu indah dan penting bagi kehidupan iman percaya kita, supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, kepada penciptaan Tuhan, kepada pendidikan daripada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan satu sukacita di dalam hidup di dalam kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.